Pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio BBC oleh London tentang kekalahan Jepang. Dia pun memberitahu kepada para pejuang rahasia bawah tanah. Teman-teman, ada berita penting dari suara BBC. Benarkah? Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Setuju, kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, betul. Pada tanggal 9 Agustus 1945, memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat, timur laut Saigon, Vietnam. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, tiba di rumah Jenderal Terauchi. Atas nama Jepang, kami akan segera memerdekakan Indonesia. Sesuai janji perdamaian Menteri Kunai Kikaisyo. Dengan cara apa Jepang dapat memerdekakan Indonesia? Itu tergantung dari kinerja PPKI. Saya setuju. Ya, kita harus segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, kami akan diskusikan. Arigatou gozaimasu. Kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda yang diwakili oleh Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Karena Jepang telah kalah melawan sekutu. Apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara bulat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut dari saluran radio BBC. Pasti berita itu tidak salah. Dengar Sadil, kita tidak dapat memproklamasikan Indonesia begitu saja. Karena itu, hal ini akan dibahas dalam rapat PPKI besok, agar semua jelas. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, para pemuda kembali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta. Kami para pemuda menyatakan agar proses proklamasi Indonesia harus cepat-cepatnya dilaksanakan, karena kesempatan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Pak, lagi pula Jepang sudah dibom oleh Amerika Serikat. Guru Langgarku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas pertanggungjawaban saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan bertanya kepada wakil-wakil PPKI besok. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, mereka mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mau dimerdekakan oleh Jepang, toh kita mampu. Akan tetap pada pendirian saya. Kalau pendapat kalian seperti itu, kami akan tetap segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya tergantung oleh PPKI buatan Jepang, itu bukanlah jiwa pemuda. Sudah ketetapan ketua, tolong kalian hargai. Kita memang harus merdeka tanpa bantuan PPKI. Hal ini tepat karena kekuasaan sudah kosong. Atas kesepakatan golongan pemuda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan di Rengas Dengklok. Sodanco Singgih meminjam beberapa perlengkapan dari peta yang dijaga oleh Latif Hendraningrat. Golongan muda menuju kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa aku harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi pilihan para pemuda. Lagi pula warga akan menyebut kota. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kapan aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bu, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok.
untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda, tetapi kita harus berangkat sekarang. Baiklah. Pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sodanco, Subeno, dan Afan, yang ditempatkan di rumah Ki Song yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Kalian harus jaga mereka, jangan sampai lolos. Baiklah, silakan kepada kami. Ya betul, demi segera mungkin kemerdekaan Indonesia, kita akan lakukan apapun. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Pejambon II. Akan tetapi, Soekarno, Hatta tidak ada. Apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Mr. Sudarjo bisa percaya padaku, nak? Ya, pasti aku selamatkan mereka. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Silahkan Anda ikut Yusuf Kunto untuk bertemu dengan seorang Hatta. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pemuda Indonesia, tolong serahkan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak akan. Begini saja, saya menjamin nyawa ini bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Baiklah, ucapanmu akan dipegang. Rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30 waktu Jawa dan kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, besok adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Bu. Betul, Pak. Untuk upacara bendera nanti, apakah sudah ada bendera Jepang? Sangat, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, Ibu tolong hadirkan bendera Indonesia. Tapi Pak, hanya ada kain merah dan putih saja, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Kemudian, rombongan lalu menuju ke rumah Laksamana Maeda, karena keselamatan mereka di sana terjamin. Sebelum mulai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura. Mereka ditemani Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima, dan Tomegoro Yoshizuma, serta Miyoshi sebagai penerjemah. Nishimura, apakah Anda mau membantu kami dalam memproklamasikan Indonesia? Tidak bisa. Tolonglah kami ingin merdeka. Ya, tolonglah bangsa Indonesia. Nah, kami belum tentu bisa memerdekakan Indonesia. Ya, bantulah bangsa Indonesia, karena Jepang telah memberikan janji. Tidak bisa. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka tentara Jepang tidak boleh merubah status politik Indonesia. Sejak semalam, tentara Jepang semata-mata merupakan alat sekutu. Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Hai, sayonara. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Apakah kau bersedia merumuskan kemerdekaan di rumahmu? Ya, saya bersedia, Bung. Di tempat itulah pemimpin bangsa Indonesia berunding dan merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu berlangsung tanpa Laksamana Maeda, tetapi Miyoshi sebagai kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Wahidin Sudiro, Ki Hajar Dewantara, Abi Kusno, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas proklamasi. Baiklah, kita mulai. Saya bertugas sebagai pencatat. Bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Saya mempunyai usulan pada paragraf 2 yaitu hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17.8.45 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah disepakati bahwa yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kembali, silakan tulis naskah ini. Jagalah baik-baik. Untuk pengibaran bendera, saya tunjuk Trimurti. Setuju Katri? Kalau boleh saya usul, sebaiknya pengerek dari kalangan prajurit, yaitu Latif dan Suhud. Ya, usulanmu diterima. Bagaimana, Latif, Suhud, siap menjalankan tugas? Siap, Bu. Iya, bisakah kau memperbanyak teks proklamasi dan menyebarluaskan? Baik, akan saya lakukan, Bu. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Kenapa pembacaan proklamasi tidak segera dilakukan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Karena Hatta belum datang, pembacaan proklamasi tidak akan dibacakan kalau Hatta sudah datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Benar Pak, kita harus segera mungkin membacakan proklamasi. Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Bung Hatta datang. Hatta, akhirnya kau datang juga. Soekarno, maaf telah membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Kalau begitu, mari kita mulai pembicaraan proklamasinya. Mari. Sesuai dengan acara yang telah ditetapkan di bulan puasa, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud, Trimurti, dan Latif. Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah dibuat oleh Bapak W.R. Supratman. Siap, gerak, teruskan. Terus. Langkah, gerak, maju. Jalan. Tiga. Berhenti. Gerak. Pada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah marilah kita bersatu.
Insinyur Soekarno bertukar posisi dengan Pak Suwiryo. Ini dia kata sambutan dari Bapak Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kata sambutan saya ingin sekedar berterima kasih kepada Bung Karno dan Bung Hatta karena sudah bersusah payah untuk sampai sejauh ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada para pemuda yang sangat berantusias untuk segera merdeka. Terima kasih banyak untuk kalian semua, rakyat Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa lain, dan bebas menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan berbagai kegiatan pembangunan. Setelah selesai upacara, Sayuti Melik membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun, insting wartawan seorang BM Diah tergerak. Dia memungutnya, lalu mengamankan dalam sakunya. Mengapa kau membuang naskah proklamasi yang asli saya bikin? Aku pikir ada pengganti naskah ketika yang sudah ditandatangani. Ini adalah sejarah, maka aku akan menyimpannya. Baiklah, kau percayakan padaku. Dan akhirnya, Indonesia merdeka. Usai upacara, mereka meninggalkan tempat bersejarah itu. Dengan demikian, selesailah upacara singkat yang berlangsung selama sekitar 1 jam.